Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan gugus fungsi yang kelima atau kelompok yang kedua dari yang memiliki isu berfungsi, yaitu keton atau alkanon. Jadi pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas mengenai aldehid yang memiliki rumus molekul CnH2nO. Nah, rumus molekul ini sama yang dimiliki oleh keton. Nama menurut trivial yaitu alkanon. Tetapi secara nama menurut IUPAC itu alkanon, tapi menurut trivial atau yang lebih terkenal adalah keton. Baik aldehid maupun keton sama-sama memiliki gugusan karbonil. Bedanya kalau pada aldehid itu karbonil berada pada atom C yang ujung dan mengikat satu atom H. Sedangkan untuk keton itu diikat atau diapit oleh dua alkil. Jadi kalau ini satu H, misalnya ini R ini H, ya sama saja H itu sebenarnya di kanan berarti aldehid ya. Jadi keduanya harus merupakan alkil, jadi minimal adalah metil. Di dalam kehidupan sehari yang sangat terkenal, keton ini adalah aseton yang merupakan pelarut dari cat kuku gitu, yang terkenal. Dan beberapa jenis senyawa yang lain yang ada di laboratorium, jadi seperti yang saya tayangkan ini, termasuk juga untuk minyak mobil itu juga dari gugusan keton. Senyawa keton tadi sudah saya sebutkan memiliki gugusan karbonil CO gitu. Ini sama dengan ini mestinya nggak ada ya. CO kiri dan kanan mengikat alkil. Ini juga merupakan ya tentu turunan alkana, disebut juga dengan alkanon menurut IUPAC. Kalau kalian perhatikan ini di bagian kanan, ini sama dengan perbandingannya dengan aldehid tadi antara jumlah atom C dan atom H, dan jumlah atom O-nya juga hanya satu. Makanya antara aldehid dengan keton itu memiliki atau sebagai berisomer fungsi. Bedanya di sini bahwa gugusan karbonil itu selalu diapit oleh dua alkil di kiri dan di kanan. Jadi dapat sama, dapat berbeda. Contoh yang paling atas ini di kiri adalah alkil, di kanan alkil, di kiri metil, di kanan metil. Yang nomor dua ini metil, ini etil, dan seterusnya. Sehingga nanti dalam penamaan itu juga agak berbeda nanti. Ini khususnya ketika kalian harus memperhatikan benar berapa jumlah atom C ketika kita memberikan tata namanya. Kalau pada aldehid, jadi kalau rumus molekulnya sama ya, jadi saya sampaikan CnH2nO, rumus umumnya rumus struktur seperti ini. Namanya kalau jumlah atom C-nya 3, yaitu ini yang paling kecil ya. Jadi nggak ada, kita nggak mengenal metanon ataupun etanon. Jadi yang paling kecil, kalau kemarin kan kalau untuk alkanal kan ada metanal. Nah kalau ini yang paling kecil adalah propanon, nggak mungkin ada etanon gitu. Jadi sekali lagi yang paling kecil gugusan dari keton ini adalah propanon. Untuk penamaannya, ini yang saya kembali ke ada dua cara. Yang pertama adalah dengan nama IUPAC. Yang kedua, nanti menurut nama trivial. Saya bahas dulu nama trivial, karena ini juga terbatas. Nama trivial ini hampir sama cara penamanya pada ether. Hanya saja kalau ether itu kan O diikat oleh apa kiri kanan. Misalnya yang kiri CH3O, di kanan C25, itu kan berarti metil, etil, ether. Hanya saja menurut abjad urutannya berarti etil, metil, ether, kan begitu. Sama dengan pada keton, hanya saja di sini CO ini merupakan gugusan pengganti kata
keton. Sehingga di sini ini adalah metil, ini metil, berarti 2 metil dimetil keton. Kalau yang ini berarti adalah etil metil keton. Saya urutkan berdasarkan abjad. Ini metil M, ini propil, berarti lebih dulu ini ya. Ini metil propil keton. Etil propil keton. Ini yang sering nanti kalian salah, jumlah C-nya berapa? Kata keton itu ada 1 atom C. Jadi kalau misalnya tadi saya menyebutkan etil metil keton, etil C-nya 2, metil C-nya 1, berarti 3, keton 1 lagi, berarti itu adalah C-nya sebanyak 4, berarti butanon. Ini, jadi butanon, etil C-nya 2, metil C-nya 1, berarti 3, tambah kata keton itu CO ini. Jadi kata keton itu nanti di ini. Sehingga kalau rumus molekulnya kelihatannya kan ketika eter kan kalau misalnya etil metil eter, etil itu 3, etil itu 2, metil itu 1, berarti kan 3 kata eter. Berarti rumus umumnya C3 begitu ya. C3H8O. Kalau ini enggak. Jadi etil 2, metil 1, kata keton tambah lagi 1, berarti jumlahnya 4. Ini nama menurut trivial. Tetapi bermasalah ketika salah satu alkilnya itu memiliki cabang. Ini kebetulan yang saya gambarkan semuanya kan nggak bercabang begitu. Nah, untuk mengantisipasi itu, maka menurut IUPAC penamaannya itu sama dengan pada alkana. Tentu kita mengutamakan untuk rantai utama harus melalui gugusan karbonil. Yang kedua, atom C rendah atau atom C nomor 1 mengupayakan bahwa gugusan karbonil itu memiliki nomor serendah mungkin. Jadi seperti ini misalnya, ini di kiri C-nya 1, di kanan C-nya 2, ini berarti harus serendah mungkin. Kalau saya mulai dari kanan, ini kan berarti nomor 2 tambah 1 berarti 3. Tapi kalau dari kiri, ini 1 tambah 1 berarti ini 2, berarti C nomor 2. Berarti kalau seperti ini, namanya nanti menjadi 2 butanon. Ini 1, 2, berarti 2 butanon. Ini 2 tambah 1, berarti 3 heksanon. Jadi sama dengan pada alkana. Jadi enggak ketika nanti ada cabang, itu tidak bermasalah begitu. Jadi seperti ini. Ketika seperti ini, kita nggak usah pusing-pusing. Bagaimana nanti cabangnya? Anggap bahwa rantai utamanya adalah melalui ini. Ke kiri kebetulan ini ada 2, ke kanan juga ada 2. Berarti ini atom C ini adalah atom C nomor 3. Jadi nanti namanya adalah 3 pentanon. Cabangnya baru kita serendah mungkin. Kecuali kalau ini C-nya hanya 1 begitu, ini 1, ini 2, ini 3. Tapi karena ini masih boleh pilihan dari kiri kanan sama, berarti ini atom C nomor 2. Sekali lagi kalau misalnya, ini hanya misal ya, ini langsung CH3, CO, CH3, CH3, itu berarti ini kan diupayakan serendah mungkin, yaitu dari kiri, berarti ini nomor 1, ini nomor 2. Maka kalau misalnya seperti itu kan 2 butanon. 2 butanon, ininya terletak pada atom C nomor 3, berarti 3 metil 2 butanon. Tapi untuk gambar ini, kita menyebutnya 2 metil pentanon. Jadi kuncinya ini pada alkana tata namanya. Untuk isomer yang dimiliki oleh keton atau alkanon, nanti termasuk isomer posisi, sama halnya pada ketika kita membahas alkena maupun alkuna. Atau bahkan juga pada alkohol. Jadi alkohol yang tidak primer itu berarti kan gugusan OH itu terletaknya pada kemungkinan atom C nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan seterusnya. Demikian juga untuk kalau aldehid itu kan tidak. Aldehid gugusan karbonilnya pasti pada ujung. Tapi untuk keton atau alkanon, gugusan karbonil bisa di mana saja. Seperti ini terletak ada atom C nomor 2. 2 pentanon.
atau metil propil keton. Metil propil keton. Tapi bisa juga, misalnya ini rumus molekulnya adalah C, ini berapa? Berarti ini kan pentanon itu kan berarti 5 ya, C-nya 5. Itu kan bisa juga nomor 3 ini. Kalau ini metil propil keton. Kalau ini misalnya dietil keton, gitu, berarti kan sama saja dengan 3 pentanon. Bahkan bisa juga yang satunya cabang lagi. Di mana gitu. Jadi itu isomer posisi, termasuk isomer rangka, karena seperti ini kan bisa saja ini salah satunya sebagai cabang seperti yang gambar sebelumnya tadi ya. Ini kita tarik ke bawah sini, ini berarti kan sebagai cabang begitu. Itu berarti isomer rangka. Tapi kalau ini kita bahas isomer posisi dari C, gugusan karbonil dalam gambar ini bisa, jadi untuk pentanon itu dapat berada pada atom C nomor 2 sehingga namanya 2 pentanon, dapat juga berada pada atom C nomor 3 sehingga 3 pentanon. Selain itu juga dapat merupakan gugus atau berisomer fungsi dengan aldehid. Maaf ini terjadi kesalahan, ini mestinya isobutanal ya. Al gitu. Isobutanal ini adalah butanon. 2 butanon. Maaf saya salah ini, belum saya koreksi. Ini mestinya al isobutanal, ini 2 butanol. Butanol. Jadi misalnya A-nya al, ini khususnya N. Ya salah belum saya koreksi. Jadi saya ulangi, ini isobutanal. Ini 2 butanon. Ini tolong nanti kalian perhatikan. Jadi ini isomer fungsi. Jadi rumus molekulnya sama. CnH2nO dalam gambar ini adalah C4H8O, dapat kita gambarkan dia sebagai aldehid, dapat juga dia sebagai keton. Beberapa sifat keton diantaranya, jadi ini suku pertama dari alkanon sudah berwujud cair pada suhu kamar. Jadi pada suhu yang lebih tinggi akan berwujud padat. Aseton ini dapat larut di dalam air, tetapi keton lebih tinggi tidak dapat larut di dalam air. Kemudian berikutnya pembuatan keton. Jadi pembuatan keton ini diantaranya kemarin sudah kita bahas ya, dari alkohol sekunder ya. Dari alkohol sekunder nanti dioksidasi akan jadi keton. Jadi contoh ini juga salah lagi, benar ya, 2 butanol ini nanti menjadi 2 butanol. Jadi ingat nih, jadi ini biasa soal nanti di seperti itu. Kemudian bisa reaksi adisi, jadi beberapa reaksi, jadi reaksi adisi, jadi aseton ini apabila dihidrasi dengan 2 hidrogen maka akan menjadi, ini salah, 2 propanol ya. Jadi justru menjadi alkohol. Jadi kalau diadisi akan menjadi alkohol. Saya ulangi, keton ini saya koreksi, ini propanol. Jadi keton apabila direaksikan dengan hidrogen akan menjadi keton. Selain dengan H2, adisi terjadi dengan HCN. Seperti ini. Sama dengan pada aldehid tadi ya. Seperti ini. Kemudian reaksi oksidasinya, jadi karena keton tidak memiliki atau gugusan fungsinya itu tidak mengikat atom H bebas, maka dia tidak dapat dioksidasi. Tetapi nanti juga bisa juga dioksidasi ya dengan cara-cara khusus gitu. Itu diantaranya beberapa reaksi dan sifat dari keton. Namun saya perlu menjelaskan sedikit, menambah sedikit terkait dengan aldehid dan keton. Dalam pertemuan sebelumnya sudah saya singgung, saya akan menambahkan beberapa hal karena ini berisomer fungsi ya antara aldehid dan keton. Jadi mengenai penamaan tadi ada nama alkanal sama dengan aldehid, alkanon sama dengan keton. Untuk mengantisipasi untuk keton cara memberikan seperti ether, tapi hati-hati jumlah atom C-nya, kata keton itu mewakili gugusan CO. Kemudian untuk perbedaan, ini yang penting yang harus kalian ingat, kalian hafalkan.
antara aldehid dan keton. Secara prinsip tadi bahwa aldehid itu dapat dioksidasi menjadi asam karboksilat. Sedangkan keton tidak dapat dioksidasi. Berdasarkan sifat dasar itu nanti untuk membedakan antara aldehid dengan keton dapat dilakukan uji. Uji yang dilakukan pertama adalah uji Fehling, larutan Fehling. Fehling ya. Jadi Fehling itu biasanya Fehling A, Fehling B begitu ya, dicampur kemudian nanti bisa direaksikan, dipanaskan akan menghasilkan suatu reaksi. Jika suatu zat itu dapat bereaksi dengan Fehling, berarti dapat dioksidasi namanya, akan menimbulkan endapan merah bata. Nah, ini terjadi pada aldehid karena dia dapat dioksidasi tadi. Jadi saya ulangi, aldehid dapat dioksidasi oleh larutan Fehling, menghasilkan endapan merah bata. Endapan merah bata ini adalah Cu2O. Jadi Fehling itu intinya senyawanya adalah CuO. Jadi kalau nanti bereaksi akan menghasilkan suatu asam karboksilat dan membuat endapan Cu2O. Endapan Cu2O ini warnanya merah bata. Itu pertama. Bisa ulangi untuk membedakan atau untuk mengidentifikasi, pertama direaksikan dengan larutan Fehling, di mana aldehid akan menghasilkan endapan merah bata atau bereaksi dengan larutan Fehling, sementara keton tidak bereaksi. Reaksi yang kedua yang dapat digunakan adalah juga ini sama dengan berdasarkan sifat oksidasi, yaitu reaksi Tholen. Reaksi Tholen itu disebut juga dengan reaksi cermin perak begitu ya. Jadi ini Ag2O. Nanti juga akan menghasilkan asam karboksilat, jadi dapat dioksidasi dan menimbulkan endapan perak. Jadi kalau misalnya ini dilakukan pada gelas, tabung reaksi begitu, karena reaksinya di dalam itu bereaksi dengan reaksi Tholen, Ag2O, akhirnya Ag-nya, peraknya itu terendapkan menempel pada kaca tabung reaksi bagian dalam. Sehingga kalau misalnya kita lihat dari luar, kita bisa bercermin, gitu, dapat bercermin. Itu larutan Tholen, reaksi Tholen itu seperti itu, menghasilkan endapan perak. Sedangkan keton tentunya karena tidak dapat dioksidasi, tidak menghasilkan endapan perak. Jadi identifikasi yang kedua tadi dengan reaksi Tholen. Yang pertama larutan Fehling menghasilkan endapan merah bata, sedangkan yang kedua dengan bereaksi Tholen akan menghasilkan endapan perak atau cermin perak. Jadi secara umum sebetulnya kedua uji tadi didasarkan pada sifat oksidasi, bahwa aldehid dapat dioksidasi dan menghasilkan asam karboksilat, sedangkan keton tidak dapat dioksidasi. Perbedaan yang berikutnya bahwa kalau aldehid ini direduksi akan menghasilkan alkohol primer. Sedangkan keton apabila direduksi atau mengalami reduksi akan menjadi alkohol sekunder, karena memang keton kemarin kan ketika dioksidasi menghasilkan alkohol sekunder, apabila dioksidasi menghasilkan keton. Sehingga sebaliknya kalau keton itu reduksi maka akan menghasilkan alkohol sekunder. Dan yang terakhir, perbedaan sifatnya bahwa alkanal atau aldehid itu nanti larut di dalam air. Sedangkan keton tidak dapat larut di dalam air. Sedangkan kegunaan-kegunaannya sudah saya singgung juga mengenai aldehid. Jadi formalin atau larutan metanal, formaldehid 40% digunakan sebagai pengawet.
Dan etanol atau asetaldehyde digunakan sebagai bahan baku untuk polivinil asetat PVA. Sementara keton itu yang paling banyak yang kita kenal adalah propanon atau aseton. Sudah pernah dengar ya kata aseton? Khususnya ini untuk cewek-cewek itu sebagai pelarut cat kuku. Selain itu juga terdapat di dalam tubuh sebagai hormon. Salah penjelasan saya terkait dengan alkanon atau keton itu nanti silakan kalian pelajari, termasuk bagaimana membedakan dan cara mengidentifikasi kedua senyawa aldehyde dan keton. Untuk pertemuan berikutnya kita tinggal membahas terkait dengan asam tropikila dan ester. Semoga pertemuan ini bermanfaat. Malah pertemuan ini kita tutup bersama dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.